Di video sebelumnya, teman-teman udah belajar bagaimana caranya mengambil data dari database, kemudian menampilkannya dalam bentuk JSON. Nah, di video ini kita akan coba untuk menggunakan post ya sebagai metode untuk mengambil data ya dari resource luar menuju ke dalam database kita. Bagaimana caranya? Maka kita akan coba mulai. Kita akan coba buka di bagian model dulu ya. Kita akan buat satu buah function di bawah sini, namanya adalah store pegawai. Oke, kemudian dia akan menerima beberapa parameter input ya, yaitu adalah nama sesuai dengan kolom yang ada dalam database kita, alamat, string, kemudian juga telepon. Kalau kita lihat dalam database, maka sebenarnya ada 4 kolom ya teman-teman ya. Tapi di sini kita cuma butuh, ya ada 4 kolom, ID, nama, alamat, dan nomor telepon. Tapi di sini kita cuma butuh 3. Kenapa? Karena ID itu akan dibikin auto generated ya sama MySQL. Jadi kita akan cuma menerima inputnya ada 3, nama, alamat, dan telepon. Kemudian ya kita akan coba bikin return value-nya adalah struct response sama error. Di bagian method body kita akan coba bikin ya satu buah variabel var res ya untuk response. Kemudian kita akan buat inisiasi database ya, create connection sudah kita buat sebelumnya. Kemudian saya akan membuat skill statement. Nah, di sini teman-teman mungkin sudah tahu apa yang harus diketik di sini ya. Yaitu adalah skill statement untuk insert data. Berarti insert nama tabelnya adalah pegawai. Kemudian kolom-kolomnya adalah nama, alamat, dan telepon ya. Lagi-lagi ID tidak kita bawa karena dia akan auto generated. Values. Nah, di values ini kita kan coba kasih parameter ya. 1, 2, 3 ya. Ini tanda tanya ini adalah placeholder ya. Yang akan kemudian teman-teman bisa set langsung di bagian bawah. Oke, kita harus perhatikan di bagian urutan sini ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman tulisnya alamat, nama, dan telepon, maka nanti di bagian bawah pun juga harus sesuai dengan urutan tersebut. Oke, setelah kita define SQL statement, maka kita akan coba bikin satu variabel ya, stmt, kemudian juga ada error untuk menampung return value dari statement.exec. Prepare statement dulu ya. SQL statement. Nah, kita pakai prepare statement di sini gitu ya, yang akan kemudian mempersiapkan ya SQL statement kita agar bisa dapat kita eksekusi. Ya, jadi memang prepare statement ini tujuan awalnya adalah untuk kemudian bisa mempersiapkan suatu buah SQL statement ya, dan teman-teman bisa langsung pakai objeknya berkali-kali untuk eksekusinya. Cek dulu ya, ada error nggak nih? Kalau ada error, maka tolong di return saja errornya. Oke, tapi kalau tidak ada error, maka kita bisa eksekusi. Kita bikin satu buah variabel lagi untuk tampung ya return value dari si stmt error. stmt.exec ya. Yang kita exec ya, dia ada argumen di sini ya yang dibutuhkan. Berarti kita akan fulfill yang ada di sini teman-teman ya. Nama, alamat, dan telepon kita akan taruh di sini. Nama, alamat, dan telepon. Oke, karena di sini kita tampung errornya juga dan dia return dua buah value ya, result dan error. Maka kemudian kita akan coba cek lagi ada error apa enggak. Oke. Kemudian teman-teman, kita akan coba return last inserted ID-nya gitu ya. Karena kalau misalnya setelah di-insert, biasanya teman-teman butuh nih, kira-kira ID-nya berapa sih? Kan ID-nya kan auto generate ya. Dan biasanya teman-teman butuh nih, kira-kira ID berapa sih yang barusan dimasukin. Maka kita bisa bikin nih, last inserted ID, ya. Kemudian error. Di sini sudah ada ya propertinya ya. Tinggal tulis saja result.last inserted ID. Dengan begitu nanti
last insert ID yang ada di sini ya akan terisi dengan ID terakhir yang dikembalikan oleh si properti last insert ID ini. Oke, kalau kita lihat di sini maka dia return value-nya adalah integer 64 ya dengan error. Maka di sini otomatis akan terisi dengan integer 64. Sehingga mungkin errornya karena kita cek dulu ya. Kalau ada error maka kita balikan gitu ya. Sehingga saya bisa bikin di sini responsnya adalah HTTP status oke ya untuk status. Kemudian message-nya sukses. Kemudian datanya ya adalah saya isi dengan map string integer 64 karena kita pengen mengembalikan last inserted ID di sana. Berarti key-nya adalah last inserted ID, isinya adalah last inserted ID. 64, oke, karena dibikin begini, dia pengen ada komanya. Oke, dan kemudian kita akan return res dengan error nil. Setelah itu, maka kita akan coba buka pegawai controller. Oke, di sini kita juga akan bikin satu buah function namanya store pegawai. Ya, echo.context, kemudian error, return value-nya. Nah, di bagian sini kita akan coba tampung ya, parameter yang akan dikirim oleh eksternal, oleh aplikasi eksternal. Karena kita akan menampung ada 3 buah parameter ya, yang akan kita lempar ke dalam store pegawai di model ya, maka kita akan tampung sejumlah itu juga. Nama ya kita tampung c.formValue, kemudian kita kasih nama parameternya, kita bikin jadi 3 ya, yang kedua adalah alamat, yang ketiga adalah telepon. Oke, setelah ditampung, kemudian saya akan bikin satu buah variabel di sini ya dengan error juga untuk menampung apa yang dikembalikan oleh model. Seperti sini tinggal saya tulis model.store pegawai, kemudian saya lempar langsung nih nama, alamat, dan telepon. Oke, cek dulu errornya ada apa enggak. Kalau ada error, maka kembalikan error dalam bentuk JSON dengan status internal server error. Oke. Kalau tidak ada error, maka ya tinggal return saja dalam bentuk JSON ya. Apa yang telah di-return oleh si model. Berarti di sini HTTP status oke. Result. Oke, kita sudah selesai bikin model dan bikin controllernya. Sekarang kita akan coba bikin roots ya. Nah, di roots kita udah bikin ya satu buah roots namanya slash pegawai ini ya dengan method get untuk fetch all pegawai. Sekarang kita akan bikin nih metode adalah post ya. URL-nya sama ya, tidak ada yang beda URL-nya. Tapi dia akan coba ke manggil store pegawai ya. Pegawai. Oke, dan kita akan coba running kodenya. Go run main.go. Sudah running ya. Kita akan buka Postman ya sebagai tools untuk mengirimkan data ya, sebagai aplikasi eksternal yang akan mengirimkan data ke dalam API kita. Oke, kita akan bikin satu buah request. Metodenya tadi post ya teman-teman ya. Terus localhost 1234 portnya /pegawai. Kita coba get dulu deh. Kalau getnya oke, ini return data yang sudah ada lebih dulu ya, existing dalam database kita. Berarti sekarang kita ganti post. Oke, kemudian kita akan coba setup body-nya nih, form data namanya siapa? Misalnya namanya Ujang. Selamat. Kemudian alamatnya ada di 3 Raksa.
teleponnya 0812 sekian 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 sekian. Oke. Sesuai dengan yang kita butuhkan di controller ya, ada nama, alamat, dan telepon. Kalau gitu kita coba send. Nah, di sini statusnya 200 ya, message success, last insert ID-nya adalah 4. Sekarang kita coba cek deh di database. Ya, ini masih 3, kita refresh. Nah, sekarang datanya sudah masuk. Demikian cara membuat metode post ya di dalam Golang agar kemudian teman-teman bisa langsung olah datanya dan masukkan datanya ke dalam database. Video selanjutnya kita akan coba untuk menggunakan metode put ya sebagai metode untuk mengupdate data. Sampai jumpa di video selanjutnya.